Apa ya belum record. Halo guys, ada yang mau tanya? Kalau enggak mungkin aku lanjutin tentang filamen aja kali ya. Mas Ibnu yang biasanya suka tanya. Sebentar. Enggak dulu Mas. Iya, iya. Oke, ya udah aku lanjutin tentang filamen ya. Kemarin kan filamen kita udah sedikit belajar tentang CRUD, tapi nggak tahu ya ini semuanya udah pernah ikut apa enggak. Jadi aku nggak tahu ya kemarin ikut semua atau enggak yang filamen. Mungkin aku mulai dari awal aja. Jadi ini guys, kita bakal bahas tentang filamen. Tapi nanti kalau yang udah ngikutin, nanti ada lanjutannya tentang soft deletes. Jadi soft delete itu kayak apa ya? Misalnya kita udah menghapus data, ya datanya itu bisa di restore kayak kayak recycle gitu. Sama kita ini dulu, setup dulu. Bentar, bentar. Ini udah ini kan. Nah udah suara. Ya kita setup dulu. Aku harap teman-teman juga bisa ngikutin ya. Tapi kalau enggak, kalau cuma nyimak aja nggak apa-apa. Recording, nafas, lamin, poster, create project Laravel, Laravel, lamin 2. Oke, kita open folder Laravel, kita ke filament, lamin 2. Oke, projectnya udah di setup ya. Seperti biasa, kalau udah nyetup Laravel, jangan lupa ya npm install. Terus karena aku pakai MAM, jadi MAM-nya diaktifin dulu. Ah, udah. npm install. Terus kita setup untuk instalasi filamen. Wait, wait. Lama amat. Oke, terus komposer install sekalian. Udah itu, terus kita setup untuk ini ya, database-nya. Database-nya, filamen aja, filamen. Eh, Terus, terus ini MySQL. MySQL. Setelah itu kita migrate dulu. Migrasi bawaan dari Laravel. Oke, kita mulai instalasi filamennya. Composer require filament, terus kita install panelnya. Saya. Terus install panelnya, admin, oh, ini no aja. Panelnya udah ke install ya. Terus nextnya kita copy yang ini, kita bakal buat untuk filamen usernya.
Tapi sebelum itu kita coba buka dulu. PHP Artisan Serve. Ini yang PM Runner. Oke, kita buka localhost 8000 admin. Nah, karena usernya belum ada, jadi kita install dulu untuk filament usernya. PHP Artisan Make Filament User. Nah, terus ini default user kita sebagai admin untuk login masuk ke dalam admin panel. Kita namain admin aja. Admin, emailnya admin@gmail.com. Passwordnya admin 123. Oke, kita sudah berhasil masuk filamennya. Selanjutnya, kita bakal buat satu migrasi. Namanya apa ya? Sebentar. Katakanlah kita pengen buat ini ya. Expense. Sebentar. Katanya aku lupa ya expense. Oh ya, expense tracker. Jadi kita buat migrasi dulu untuk tabelnya. Create expenses tracker. Ya, kita buat modelnya aja. Jadi kita buat model aja. Namanya expense. Jadi kita create model, tapi sekaligus create migrasinya. Apa harusnya make model, expense. Nanti bakal create model, tabel expenses. Oke. Kita ke migrasinya. Jadi expenses itu kayak ini ya, kita buat mencatat pemasukan atau pengeluaran lah istilahnya. Jadi misalkan aku mau eh, aku membuat kolom namanya name, terus integer kolom ini buat kolom amount. Amount itu caranya apa ya? Angka pemasukan atau pengeluarannya. Terus aku mau dia tabel string, tabel teks, punya teks, atau description karena dia long text, long apa? Long data. Terus tabel, aku mau buat apa namanya? Tipenya ya. Jadi tipenya itu bisa income atau expense. Jadi expense itu kan pengeluaran, income itu pemasukan. Jadi kalau misalnya kita pengen value itu hanya dua itu, jadi dibuat strict gitu ya, dibuat strict hanya dua. Kita bisa kasih enum, nama kolomnya itu tipe aja, type. Dan value yang di require itu income sama expense. Ya ini aja. Terus apa lagi lah? Eh, Kayaknya udah sih, ini aja dulu. Terus eh kita apa namanya migrate, person migrate. Oke, udah ke migrate. Jangan lupa kita ke model. Nah, sebelumnya kan kita pakai ini ya, protected variable. Jadi variable itu kita pengen kolom mana aja yang dipakai buat nambah data. Sebelumnya kan misal name, amount, description, nah gitu kan. Nah, kita bisa pakai sebaliknya. Jadi kebalikannya variable itu word, word. Jadi kasih aja array kosong. Jadi otomatis dia bisa nambah data. Sama aja sih. Ini cuma kebalikannya aja. Guarded. Setelah itu tabel udah. Berarti selanjutnya tinggal create filament. PHP Artisan filament apa ya? Expense.
expand, expand aja deh. Cek, aku lihat dulu ini ya, resource, lupa, PHP artisan, make, film, filament, resource, dia expense. What is that? Ini kita kasih default aja. Enter, no, no. Oke, ya udah kebuat, kita cek. Nah, udah ada. Selanjutnya kita ke skema, ke form ya. Jadi ke form buat nambah datanya. Ini masih error karena belum ada. Kita buat pertama itu text input, nama untuk bukan name ya, tapi make kolom untuk kolom name. Kolom name kita kasih validasinya required ini dulu. Text input di koma text input. Terus yang kedua tuh make amount, amount angkanya. Kasih validasi required. After itu kita kasih dia tipenya sebagai numeric, numeric. Kita kasih main value-nya. Jadi minimal angkanya itu berapa? Katakanlah 1000. Oke, amount terus deskripsi ya. Deskripsi itu kan long text. Jadi kita pakai text area. Text area make description. Description validasinya required. Terus yang type itu, yang enum, karena hanya ada dua pilihan ya, kita pakai select. Pakai select, kita make ini type, type sesuai nama kolom ya. Kolom di tabel, kita kasih validasi required. Terus options. Jadi option itu nilai dari apa option dari selectnya. Ada apa ya? Income sama expense. Oke, udah. Kita cek dulu. Nah, name udah, amount, description, type-nya udah, income, expense. Eh script-nya jelek ya. Kita kasih lagi. Jadi aku mau dia makan kolom dua kolom jadi segini. Dan nah, aku cek. Nah, nah terus tingginya 6. Oke. Ya, terus kita coba create ya. Kita coba create. Misalkan ujian deh. Ujian katakanlah 3.500.000. Ini adalah pemasukan uang gaji. Karena ini pemasukan berarti income. Kita coba create. Create. Nah, tapi tabelnya belum dibuat. Nah, kita buat dulu tabelnya di di apa namanya? Di folder tables. Kita buat text column make pakai untuk kolom name. Terus kita kasih fitur searchable biar bisa dicari dan sortable biar bisa diurutin. Ini selanjutnya text column untuk kolom amount. Amount
Kita kasih fitur dia searchable sama sortable. Sort sortable. Terus text column kita buat untuk tipenya searchable dan sort. Deskripsinya description. Kita buat dia searchable sama sortable. Kita cek resultnya. Nah, tipenya belum. Tipenya itu text column type CCC. Ketik coba pelak PHP admin. Belum masuk. Oke, mana tadi? Untuk formnya kayaknya ini CC select. Kita lihat dokumentasi dulu. Jadi kalau kita ada bug itu ya, kita harus sering-sering lihat dokumentasi. Select options. Select. Oh, dia pakai array asosiatif. Jadi array asosiatif itu ya apa namanya? Key-nya itu berupa berupa string ya, bukan numerik. Misalkan income, value-nya adalah income. Expense, value-nya adalah expense. Ini kecil, expense. Oke, kita cek. Lebih. Kita edit si income, save changes. Yang harusnya sudah jadi, yang income. Jadi income ini yang diambil dari value-nya. Dan yang ditampilin di form-nya ini adalah key-nya sih harusnya. Oke, jadi CRUD-nya udah jadi ya. Jadi udah bisa dicari, search, sort, bisa edit, dan delete-nya tuh masih di sini. Nah, jadi plan kita di sini kita bakal nerapin namanya soft delete. Jadi soft delete itu fitur delete-nya bakal di sini. Tapi ketika kita udah hapus ya, udah hapus, datanya itu masih kesimpan di katakanlah tempat sampah di trash. Jadi belum dihapus secara permanen. Jadi dia tuh bisa di restore ulang datanya. Jadi bisa dikembalikan. Ya, hal layaknya kita menghapus foto ya. Jadi nanti foto itu bisa di restore atau di apa namanya dipulihkan gitu. Nah, pertama kita kita itu tambahkan di migrasinya. Jadi kita nambahin kolom baru. PHP Arisan Make Migration add deleted add column in expense table. Dia ada di tabel expenses. Enter. Nah, benar kan ya tabel expense. Oh, iya. Dan di sini kita nambahin kolom kolom soft deletes related.
Terus untuk apa namanya? Ini untuk rollbacknya kita kasih tabel per soft deletes. Oke, drop soft deletes. Udah. Setelah itu tinggal kita migrate. Migrate. Oke. Udah di migrate. Bentar aku cek dulu. Ah, udah ada kolom deleted add-nya. Setelah itu kita tinggal nambahin di filamennya. Ada di table. Nah, di sini kita nambahin di filter ya. Trust filter. Kita buat yang make, make. Oh ya, terus jangan lupa di modelnya. Karena kita pakai soft delete, berarti use soft deletes. Jadi caranya itu kita mau pakai fitur eloquent soft deletes. Setelah itu kita coba enter dulu, enter reload. Nah, ini udah ada filternya. Nah, kita tinggal nambahin actionnya. Delete action, make, terus restore action, make, terus bentar aku lupa. Force delete action, make. Nah, kita save. Ya, kita cuman nambahin kayak gini aja ya, nambahin gini terus tadi nambahin kolom baru di migrasi tabel expenses, tabel untuk apa namanya? Untuk tipenya soft delete, nama kolomnya deleted add, ini rollbacknya dan kita nambahin di modelnya jadi cuma nambah use soft deletes. Udah itu aja. Nah, terus kita udah bisa pakai fitur soft deletesnya filamen. Jadi misalnya kita delete, aku delete nih. Wah, delete kan. Ternyata datanya nggak ada. Datanya nggak ada, katakanlah teman-teman pengen nge-restore data yang udah kehapus itu. Wah, aku harus nge-restore nih, udah harus laporan ke apa namanya, ke kolega atau ke pos atau ke teman. Kita tinggal nge-restore. Tapi kita ngefilter dulu. Jadi by default dia ngefilter data yang apa recordnya belum pernah dihapus. Nah, kita filter data yang udah dihapus, yang only deleted records atau yang ini. Kita ini apply. Nah, ini data yang tadi kita hapus. Keren kan? Keren. Di sini sebenarnya masih di data apa? Database masih. Cuman di filamen sini sih. Di filamen tuh udah nggak ada. Jadi kayak dihapus sementara gitu. Nah, dihapus sementara. Kita bisa nge-restore. Untuk nge-restore-nya kita tinggal ya ini klik restore. Terus kita restore. Data dia bakal balik. Nah, kita filter filter back lagi. Tapi kita bisa langsung reset. Ini aja reset. Nah, datanya udah kembali, udah di restore. Walaupun sebenarnya, walaupun kita klik delete ini, sebenarnya datanya masih ada di database. Cuman di filamen tuh datanya nggak ditampilin. Jadi ya soft delete tuh ya hapus secara halus. Hanya dihapus tampilannya, tapi dia bisa di restore dan bisa dihapus secara permanen. Nah, misalnya ini kan data yang kehapus tadi. Nah, kita mau hapus permanen. Kita force delete. Nah, datanya udah terhapus secara permanen. Di database otomatis udah nggak ada. Ya, udah kosong. Datanya udah nggak bisa ke restore karena ya tadi udah permanen. Kita coba lagi ya.
yang baru. Misalkan gajian juga ini adalah memasukkan uang gaji senilai 3 juta. 3 juta. Kita kasih income, create, terus bentar, kita tambah lagi pengeluaran uang belanja 1 juta uang belanja bulanan. Ini adalah deskripsi mengenai uang belanja bulanan Agustus. Karena pengeluaran, berarti kita kasih expense. Kita create, hah? Name, amount, deskripsi. Bentar, ini adalah, oh, tahu-tahu. Margin. Ini kayaknya harus kecil sih. Income. Tambah lagi uang belanja bulanan juga. Ini adalah deskripsi mengenai uang belanja bulanan. Kita kasih expense. Jadi please create. Nah, ini satu expenses 6. Nah, dia harusnya ada 2 tipe. Asem expense. Ya, ini. Wah, ternyata tipe, guys. Ternyata tipe ya. Oke, udah kita sementara pakai yang expense dulu. Expense. Ya, expense. Uang belanja bulanan. Ini adalah deskripsi mengenai uang belanja bulanan. Expense. Expense. One expenses. Dan amount type. Type masuk expense. Ya, yang ambil ternyata dari key. Ini adalah uang belanja bulanan. Expense create. Terus kita lihat datanya. Nah, sekarang kita coba delete salah satu ya. Kita delete yang ini. Nah, jadi by default yang ditampilkan adalah data yang belum pernah di soft delete. Kita filter yang tadi yang udah pernah di delete yang tadi. Nah, ini kalau kita restore, terus kita reset filternya, ya balik seperti semula. Terus misal kita delete lagi, terus kita filter yang di delete, terus kita force delete, kita balik sebelumnya, nggak otomatis tinggal satu. Ini yang belum di delete, kita force delete semua. Ya, itu guys. Itu contoh implementasi soft deletes. Ya, fitur yang lumayan bagus ya. Kalian bisa nyoba-nyoba. Setupnya tuh cuman, ya tadi ya, cuman nambahin field soft deletes. Kolomnya ya umumnya kayak gini ya, deleted add umumnya. Terus untuk drop, terus jangan lupa di modelnya tinggal nambahin use soft deletes. Nah, di filamennya di bagian tabel kita cukup nambahin di filtersnya. Trash filter sama actionnya. Actionnya kita tadi nambahin delete buat ngehapus ya, ngehapus tadi di sini. Restore buat ngebaliin sama force delete untuk delete permanen.
Ya hanya itu guys. Walaupun apa ya, setupnya simple tapi fiturnya bagus banget buat kalian. Misalnya ada data yang udah kehapus tapi pengen di restore. Ya itu tentang show delete. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Ah, ragu nih kayaknya nggak ada yang nyimak nih. Ada yang mau ditanyain? Aku bingung ya mau sharing materi apa. Jadi ngelanjutin yang filamen dulu. Mungkin nanti next yang lebih agak-agak advance sih. Maaf, selamat malam. Ya, Mas Yudhistira. Eh, ini saya mau bicara soal TNC ya, Apa? boleh ya? Mau nanya soal TNC. Atensi TNC, TNC. TNC Bootcamp. Oh, oke oke Ya, gimana? itu katanya harus hadir minimal 80% ya, kalau untuk nggak Yang tahu sih, apa? soalnya ngomongnya sih katanya nggak wajib, cuman takutnya, Oh, waduh. eh, oh iya ya, nggak wajib. 80% itu ini misalnya dari teman-teman itu pengen apa? Misalnya apa sih? Apa ya istilahnya ya? Susah. Sebenarnya nggak wajib tapi aduh aku lupa ya. Kata-kata itu namanya apa? CC. oh, Bentar, bentar. Ah, iya. Sorry, sorry. Jadi 80% itu wajib kalau dari teman-teman itu pengen refund. Aduh, kata-kata refund aja susah. Ya, oh jadi begitu. sebenarnya itu nggak wajib kalau konsultasi. Jadi ini cuma fasilitas saja kalau misalnya teman-teman apa namanya ada kesulitan di tugas, Hmm. ada error, ada bugs gitu. Nah, itu bisa konsultasi lewat lewat apa aku di malam sesi live. Oh begitu. Ya, juga bisa sharing. Jadi sifatnya nggak wajib sih. Hmm. Tapi sifatnya jadi wajib kalau misalnya teman-teman mau refund gitu. Jadi Oh wajibnya begitu. 80% ya gitu. Hmm. Nggak wajib nggak sih? Ya, siap, siap, siap. Ada lagi nggak mau ditanyain? Oh ini kalian belajarnya udah sampai mana ya? Mas Yudhistira udah sampai mana belajarnya? Eh, saya lagi eh, otak-atik di Laravel. Oh di Laravel, oh, bagus lah. Ya, Udah sampai mana eh, pemahamannya? masih ini sih apa, coba ngejalanin Laravel di PC lain. Oh belajar Laravel di PC lain. Ya, jadi kalau misalnya eh, ngupload ke mana GitHub ya, nge-push ya. Nah, itu Ya, kalau di PC lain tuh ternyata masih ada error. Nah, itu eh, lagi dicoba-coba sih itu. di PC lain error itu biasanya masalahnya di ini sih ya, PHP versi ya. Jadi misalnya di laptop install Laravel 12. Eh, Kayaknya apa ya, waktu itu kan ada git ignore ya, git ignore ya itu. Nah, itu kalau nggak salah ada yang ke ignore, jadi di PC lain tuh nggak kebaca. Apa sih itu, kayak vendor ya, apa ya, nggak salah. Oh, bisa ini sih. Bisa Composer install kalau misalnya vendor ya. Hmm. Composer install. Kalau database sih biasanya emang enggak ya. Kalau database kan harus create lagi kan Hmm. namanya apa. Cuman kan kalau udah buat migrasi migrasi kan tinggal PHP Tinggal migrate. Nah, migrate kan gampang. iya. Ya Hmm. itu sih kalau vendor paling Composer install doang. Iya. Paling kan Kalau situ sih. Hmm. apa? Gimana? Nah, paling kan baru baru belajar sampai situ. Oke, Nah, gak apa-apa. Terus ini iya. kalau apa namanya? Nggak ini terlalu advance. Docker ada Docker. iya itu Docker itu sebenarnya Docker ini sih dia tuh kayak apa ya tools container buat bundling suatu project jadi misalnya masnya ngebundling Laravel yang ada di laptop itu ke dalam kontainer Docker Hmm. terus ketika di pull gitu ya di pull ke PC lain ya dia nggak bakal ada error karena udah di Oh, bundling jadi oh di bundling. Hmm. apa namanya PHP versi atau MySQL versinya itu nggak ngikut yang di PC tapi ngikutnya yang udah di bundling gitu gitu sih Oh, konsepnya ah, iya, iya. Oke, oke. Udah ya dicoba tuh.
Bagus itu Docker. Docker itu gampang ya. Nanti mungkin Iya. kapan-kapan aku kasih apa namanya, tak ajarin tentang sedikit tentang Docker itu gampang sih. Dia compatibility sama Laragon gitu ya? Atau ya Oh, kalau enggak, apa? itu Laragon. beda 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 Beda. tools. Jadi Beda gini, tools. Oh. aku kasih contoh ya. Karena aku pakai MacBook, jadi pakainya itu namanya OrbStack malah. Nah ini, kalau di Windows itu biasanya Docker Desktop ya. Nah kalau ini pakainya OrbStack. Perintahnya itu ya gampang ya. Misalkan jadi di Docker itu ada namanya container, images. Ya itu sih fundamentalnya. Images itu bukan gambar ya, tapi dia itu kayak apa namanya, file bundling gitu, bundling dari suatu tools. Nah misalkan Docker image ya. Nah ini contoh Nginx. Jadi Nginx itu ya web server ya kayak apa aja. Kalau di Laragon biasanya pakai Nginx sih by default. Nah untuk nge-pull suatu image ya dia cuman pakai command kayak gini, docker pull. Hmm. Katakan Docker. aku mau remove dulu ini engine X bentar. Kalau mau remove ya RMI, jadi remove image engine X. Ini gambaran dulu ya, jadi nggak terlalu advance. Kita lihat, nah udah kehapus. Kita pull lagi docker apa engine X ini. Engine X. Misalkan aku mau versi yang terkini, latest. Tapi by default kalau nggak dikasih itu ya yang terkini latest. Kita pull engine X. Sebentar. Ya ini tools paling berguna ya kalau teman-teman mau jadi entah front end atau back end, karena kalian punya kelebihan ini tuh benar-benar dilirik ini kok company. Aku nggak bohong ya. Karena orang-orang tuh ini apa terlalu fokus sama codingan. Maksudnya apa ngoding. Padahal kan ada yang lain kan kayak version control, ada juga deployment, terus Docker juga. Bentar, ini masih lama. Eh, wait, aku belum belum ini ya. Oh, udah di share screen. Nah, udah di pull, kita cek image-nya. Oke, udah ada nih engine X-nya. Nah, untuk buat kontainernya itu command-nya cukup docker run, terus biar dia jalan di latar belakang kita kasih flag D, hash D, terus kita mau kasih dia apa ya, nama kontainernya misalkan engine X. Terus aku mau dia jalan di port 80 ya, Nginx itu by default jalannya di 80. Jadi 80 80. Nah, terus kita mau pakai
Image-nya Nginx. Kita enter, kita enter. Nah, terus kita cek kontainernya. Untuk cek kontainer juga command-nya cukup singkat ya, Docker PS. Jadi Docker PS itu ngecek Docker yang lagi jalan. Nah, ada nih, dia lagi jalan yaitu Nginx. Nah, kalau ini apa ngelis semua kontainer entah yang jalan atau tidak, tinggal Docker PS terus kasih flag A. Nah, kan hanya satu ya. Nah, dia kan jalan di apa namanya? Docker ini kan jalan di MacBookku. MacBookku otomatis karena dia udah jalan, kontainer udah jalan kan. Dia jalan di port 80. Terus kita bisa ngelihat resultnya dengan hanya localhost 8000 kan ke Laravel. Kalau kita ke 80, nah kita ke Nginx. Jadi kita mana sih? Kita ngeran ini otomatis langsung jalan di localhost kita port 80. Tapi nggak usah kasih 80 juga nggak apa-apa. Jadi localhost itu defaultnya 80. Jadi kalau di enter portnya hilang. Nah, asiknya Docker gini. Kita cuman perintahnya itu cuman sedikit ya, tapi dia langsung jalan secara lokal. Ya, ini contoh kecil aja di Nginx. Kalau misalnya di Laravel atau di apa namanya contoh-contoh project lain gitu, kita harus buat namanya Docker file sih, Docker file. Contohnya, kalau Laravel lumayan panjang sih, aku lupa. Kita contoh yang React ya. Di React itu ada sih, cuman projectnya di Windowsku, jadi aku lihat di GitHub aja. Dia ada di, bentar, Wisify. Bukan, bentar. Eh, Mana ya? Ini kayaknya. Nah, kalau mau buat project kita jalan di Docker, kita harus nge-build dulu. Jadi nge-build project ini sebagai image nanti ya ini contoh contoh isi isinya ya Docker file. Jadi kita manggil base-nya adalah Node.js. Ini ini contoh versinya 20 Alpine. Alpine itu yang maksudnya istilah ringan gitu. Terus work directory-nya di /app. Terus kita ini perintah buat copy package.json ke dalam titik-titik atau semua. Terus ngejalanin perintah npm install, terus copy semua yang ada di sini ke dalam semua yang ada di dalam image-nya nanti. Nah, ini contoh untuk run apa namanya? Run perintah yang lain. Expose artinya kita nampilin di port mana gitu. Nah, terus ini comment biar biar apa namanya? Biar dia bisa dibuat secara background gitu. Nanti ketika image-nya udah dibuat, kita bisa nge-push image-nya itu di namanya Docker Hub, di Docker Hub, di Docker Hub, terus kita sign in.
Kita sign in. Nah, ini contoh image-image yang udah dibuat. Ah, ini contoh image Quisify kan, Quisify. Ini image-nya. Jadi ya kayak tadi buatnya di Dockerfile. Nah, terus kita mau coba ngejalanin ini. Nah, kebetulan aku mau pakai VPS. Jadi nanti pakai ini clear dulu. Aku pakai VPS berarti SSH P10.000 Garut. Ntar aku lupa. Wah, 140, 11, 140. Salah tuh. Gini aja. Token PS. Ini kita stop dulu. Terus kita pull yang ada yang ini. Kita pull aja by name-nya. By name-nya sebentar sebentar. Oke, lumayan lama downloadnya. Oke, kita cek image-nya. Docker image. Nah, udah ada. Nah, kita tinggal run sebagai kontainer. Docker run. Dijalanin di background. Portnya ke 80 aja. Terus kita namain Wisify. Misal kita pakai image yang tadi. Kita enter. Analysis request. Docker PS. Oke, kontainer udah jalan. Kita coba cek localhost. Nah, dia udah jalan ya. Wisify udah jalan. Nah, ketika aku panggil localhost, nah dia udah kepanggil. Jadi ini dalam bentuk bundling, dalam bentuk image sebenarnya. Tapi ketika dijalanin ya udah dalam project kayak gini. Nah, kalau implementasi Laravel ya nanti ya itu. Nanti dua device itu pakai Docker, terus dibanding ke dalam bentuk image pakai Docker file, terus di PC ya kayak tadi tinggal ngepull aja, ngepull terus ngeran kayak gini dijalani gitu. Nah, kalau mau apa namanya? Kalau development itu development kayak kalau development ya kayaknya harus masih tetap sama sih. Nggak bisa di ini ya. Ya tetap aja balik ke PC masing-masing untuk requirement-nya. Gitu. Ini contoh implementasi Docker. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Wih, makasih itu kelihatannya menarik untuk dicoba. Ya, dicoba aja. Ya, oke. Itu gratis Oke. ya?
Iya, Docker gratis. Gratis. Oke, Iya, mantap. gratis. Oke, Oke, gak ada yang thank ditanya you. lagi. Oke, sama-sama. Gak ada yang ditanya lagi ya, guys. Oke deh, ya udah kita tutup aja ya. Terima kasih udah buat semuanya yang udah datang di sesi live konsultasi malam ini ya. Maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.